Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling pendidikan, yaitu pada materi Azas BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Reri Delviana dengan NIM 1930105045, Rizky Putri Amelia dengan NIM 1930105047. Di sini kami diampu oleh Ibunda Dokteranda Rapsel Tasadi MPD. Yang pertama, pengertian azas-azas bimbingan dan konseling. Azas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus memperhatikan azas-azas yang mendasari tugas-tugas pembimbingan. Keberhasilan tugas pembimbingan sangat dipengaruhi oleh kemampuan konselor dalam memenuhi azas-azas tersebut. Seorang konselor yang tidak memperhatikan azas-azas bimbingan konseling akan menemui banyak hambatan atau bahkan akan menemui kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pembimbingannya. Nah, jadi azas-azas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu azas-azas bimbingan dan konseling. Azas-azas yang harus terpenuhi dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, azas kerahasiaan, yaitu azas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik, yang dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memiliki dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan konseling dan yang mengkehendakinya adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya, yang dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga, azas keterbukaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, azas kegiatan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang dapat menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam segala layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, azas kemandirian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Guru hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Yang keenam, azas kekinian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yaitu permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang atau terkini. Yang ketujuh, azas kedinamisan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau klien yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang. Yang kedelapan, azas keterpaduan, yaitu azas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang harmonis dan keterpaduan. Untuk ini kerjasamanya antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling perlu terus berkembang. 9. Azas kenormatifan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan bimbingan dan konseling didasarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat,
ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. 10. Azas keahlian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Yang ke-11, azas ahli tangan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien mengalihkan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12, azas tutwuri handayani, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan kepada peserta didik atau klien. Baiklah, materi selanjutnya yaitu infusi azas BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Yang pertama, penerapan azas kerahasiaan. Guru ikut menjaga kerahasiaan segenap data dan keterangan tentang konseli atau peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam pembelajaran, data mengenai perilaku peserta didik, catatan mengenai latar belakang peserta didik, dan hal lain yang menunjang untuk diagnosis dalam layanan bimbingan dan konseling, serta segenap data yang tidak layak diketahui oleh orang lain, cukup menjadi catatan bagi guru untuk lebih mengetahui karakter dari peserta didik dan menyiapkan pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik tersebut. Yang kedua, penerapan azas kesukarelaan. Sebagaimana azas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kesukarelaan peserta didik mengenai pelayanan dan kegiatan yang diperlukan baginya, maka guru dalam proses pembelajarannya pun juga perlu mengedepankan stimulus untuk peserta didik agar terciptanya rasa suka dan rela dalam mengikuti pembelajaran dan menanamkan rasa butuh dan perlu terhadap keilmuan bagi kehidupannya. Yang ketiga yaitu penerapan azas keterbukaan. Guru menerapkan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Pengembangan karakter keterbukaan ini dapat dilakukan mengenai pelatihan pembuatan laporan praktikum, di mana siswa dituntut untuk mengkomunikasikan hasil praktikum dan diskusi dalam kelompoknya, serta memaparkan di depan kelas. Selanjutnya, yaitu penerapan azas kegiatan. Dalam hal ini, guru perlu mengkondisikan peserta didik untuk aktif dalam setiap kegiatan di kelas yang diperuntukkan untuk peserta didiknya. Keaktifan peserta didik untuk pembelajaran dapat dilatih melalui metode-metode pembelajaran yang sekarang ini sedang berkembang, seperti model kooperatif. Selanjutnya yaitu pemaparan penerapan azas kemandirian. Sesuai dengan azas ini, guru menghendaki mampu mengarahkan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kemandirian peserta didik, yaitu peserta didik sebagai sasaran pembelajaran diharapkan menjadi siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarah, serta mewujudkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan azas kekinian. Sesuai dengan azas kekinian, yaitu menghendaki agar objek sasaran pelayanan dari bimbingan dan konseling ini yaitu
permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Maka, pembelajaran selain bertumpu pada kekinian fenomena juga pada kekinian peserta didik. Dua hal ini perlu menjadi perhatian karena peserta didik merupakan subjek didik yang mengalami perubahan dan tidak menentu pada kondisi psikisnya. Selanjutnya, penerapan azas kedinamisan. Seseorang guru juga perlu menerapkan sebuah pembelajaran yang selalu maju, tidak monoton, dan terus berkembang dengan menghadirkan metode-metode yang beragam di setiap pertemuannya. Selanjutnya yaitu penerapan azas keterpaduan. Guru dalam pembelajarannya sedapat mungkin menciptakan situasi belajar yang saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan pelayanan BK juga perlu diterapkan oleh guru menjadi pembelajaran yang harmonis dan terpadu, misalnya dengan lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan azas kenormatifan. Dalam pembelajarannya, seorang guru mempunyai tanggung jawab dalam hal peningkatan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai serta norma yang ada. Dalam hal ini, nilai-nilai yang diterapkan di dalamnya antara lain nilai kejujuran, kedisiplinan, kehati-hatian, saling membantu, dan kekompakan di dalam kelompok. Selanjutnya, penerapan azas keahlian. Seorang guru dalam pembelajarannya tentu tidak lepas dari unsur keprofesionalannya. Dalam hal ini, seorang guru hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Keprofesionalan guru ini tercermin dari kemampuannya menyampaikan materi pembelajaran yang dapat membimbing siswa untuk menemukan konsep ilmu pada setiap kajiannya. Selanjutnya yaitu penerapan azas alih tangan kasus. Dalam pembelajarannya, apabila seorang guru menemui permasalahan peserta didik, baik itu individu maupun kelompok, sebisa mungkin mendiagnosis permasalahan tersebut dan mencoba mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Jika dalam sebuah kasus ternyata disadari bahwa permasalahan tersebut tidak dapat secara intensif terselesaikan, maka wajib bagi seorang guru untuk memindahtangankan atau mengalihtangankan kasus tersebut ke pihak yang benar-benar lebih mampu. Contohnya, kalau di dalam sekolah seperti BK. Selanjutnya yaitu penerapan azas Tutwuri Handayani. Guru perlu untuk menciptakan sebuah suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman kepada peserta didiknya untuk mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang sangat luas atau seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Pemanfaatan azas ini merupakan peluang bagi guru BK pula dalam menerapkan sistem pelayanan terhadap siswa yang berprestasi maupun dalam pengembangan potensi siswa yang di bawah rata-rata atau yang pemahamannya agak kurang. Diharapkan pembelajaran mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju melalui metode belajar dan menekankan inquiry dan discovery, sehingga peran guru sebagai fasilitator pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.